Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati uyunina nabiyina Rasulillahil Mustafal Amin. Wa ala alihi wa ashabihi salikina ala manhajihil qawim. Amma ba'd. Pemirsa YouTube channel MTS Darul Ulum serta anak-anak sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dalam episode kali ini, yaitu kita akan membicarakan tentang bagaimana dan tips mencari ilmu, mencari seorang guru, dan mencari bagaimana teman ketika kita dalam belajar. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk kemaslahatan kita, agar kita mengenal Allah, adalah sebanyak apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Surah Luqman ayat 27. Seandainya semua yang ada di muka bumi ini dari pohon-pohon dijadikan oleh Allah pena, dan laut yang ada di bumi ini semuanya dijadikan tintanya, mana fidat kalimatullah, tidak akan pernah habis semua ilmunya Allah. Karena kalimat di sini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya dengan akal dan pikiran yang dianugerahkan kepada kita. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Tinggi, dan Maha Hakim, Maha memberikan hikmah kepada kita. Begitu pula di dalam surah Al-Kahfi 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, seandainya lautan dijadikan midad atau dawat atau tinta untuk menuliskan semuanya ilmu Allah, dan syajar ataupun pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan penanya, maka tidak akan pernah habis untuk menulis ilmunya Allah. Bahkan tintanya mengering pun ditambah lagi 7 lautan, tidak akan pernah habis untuk menulis ilmunya Allah. Maka mana ilmu yang dipilih ketika kita berislam, ketika kita menjadi seorang manusia menuju insan kamil, yaitu awwaluddin ma'rifatullah, yaitu dalam beragama kita mencari ilmu adalah ilmu yang bisa mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah di sini ma'rifatullah adalah yaitu ilmu usuluddin, yaitu ilmu tentang bagaimana kita mengesahkan Allah. Yang kedua adalah syariatullah, yaitu ilmu yang kedua, ilmu hukum-hukum Allah, agar kita tidak kemana-mana, kita tidak tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, yaitu ilmu adab dan akhlak. Semua ilmu ini adalah bagaikan 3 kesatuan, bagaikan 3 piramid, yang basicnya adalah tauhid, kemudian kanan kirinya adalah syariat dan tasawuf menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilmu yang mana yang harus dipilih, yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang terpenting ketika kita harus memilih segitu banyak ilmu. Setelah itu ilmu agama kita perkuat, maka ilmu yang lain kita bisa mencarinya. Karena ilmu yang lain kalau tidak dibasiki atau tidak didasari dengan ilmu agama,
pasti kita tidak akan tahu apa yang kita cari, walaupun itu ilmu biologi, matematika, karena inti dari semua ilmu itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tips dalam mencari guru. Guru yang dicari adalah guru, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim adalah guru yang al-awra, guru yang wara, guru yang ahsan, yang baik budi pekertinya, yang akhlaknya bagus, dan asannu, artinya yang tua. Tua dalam arti tua karena sudah mencari ilmu lama sehingga merasakan ladzatul ilmi, merasakan nikmatnya mencari ilmu, sehingga ilmu yang tersebut yang ada di dalam dada guru tersebut rasikhatun fi qalbihi, ada di dalam dadanya, sehingga bisa menelurkan kepada anak-anak muridnya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena dia merasakan bagaimana penatnya mencari ilmu, sehingga dia ikhlas memberikan keilmuan tersebut kepada anaknya agar anaknya tidak merasakan penat. Itulah jiwa seorang guru yang dipilih. Maka Imam Abu Hanifah, salah satu imam 4 mazhab, memilih Hammad bin Sulaiman karena beliau tua, seorang tua, orang yang syaikhan, waquran, soburon, orang yang tua, wakur, warok, dan sobur, orangnya sabar. Akhirnya beliau menetapkan pilihannya kepada Hammad bin Sulaiman sebagai gurunya. Dan yang ketiga adalah tips dalam mencari teman. Teman yang dicari pastinya teman yang bisa yusa'idu ta'bahu, yang bisa membantu dia atau membantu sang pelajar ini capeknya belajar. Artinya ketika capek-capek belajar, dia bisa menasihatinya bahwasanya ilmu tetap harus dicari bagaimanapun juga capeknya. Karena ilmu, seseorang yang tidak mencarinya di waktu muda, tuanya pasti dia akan merasakan kepahitan. Karena ilmu itu adalah pahit memang ketika kita mencarinya dengan capek, kita belajar siang dan malam, kapanpun kita mencarinya. Ini adalah kepahitan dan harus kita jihadi, kita harus sabar dalam mencarinya, karena ini adalah bentuk daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mendapatkan ladzatul ilmi, yaitu nikmatnya mencari ilmu. Dan teman yang baik adalah teman yang menjaga kita agar kita tidak bermaksiat kepada Allah selama kita mencari ilmu. Karena ilmu adalah nur atau cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ini adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau susah, ketika mencari ilmu dan merasakan hafalannya susah, maka Imam Asy-Syafi'i melaporkan hal tersebut kepada Waki', gurunya. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Maka Imam Syafi'i melaporkan kepada imamnya Waki', gurunya Waki', Imam Waki', bahwasanya hafalannya susah. Maka kesusahan itu karena maksiat yang dilakukan. Setelah itu Imam Syafi'i meninggalkan semua maksiat sehingga hafalannya Imam Syafi'i bisa cepat dan luar biasa karena beliau meninggalkan maksiat untuk mendapatkan cahaya ilmu tersebut. Semoga nasihat ini bisa memberikan kita pandangan bagaimana cara memilih ilmu yang terbaik, umum dan agama ataupun agama dan umum, memilih teman dan guru sehingga kita bisa mendapatkan barokah dari keilmuan yang kita pelajari di dunia ini, sehingga kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bisa mendapatkan barokah tersebut dan kita bisa dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.